Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem komplement adalah protein dalam serum darah yang bereaksi berjenjangan sebagai enzim untuk membantu sistem kekebalan seluler dan sistem kekebalan humoral untuk melindungi tubuh dari infeksi. Sistem komplement terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah komplement efektor, yang dimana merupakan sistem komplement yang berperan sebagai pemberi sinyal atau komando supaya reaksi aktivasi pada komplement dapat berjalan lancar dan berurutan. Dan juga besar komponen pada sistem komplement sebagai efektor, baik sebagai berperan sebagai enzim, substrat maupun produk. Komplement sebagai reseptor bisa dijelaskan pada gambar ini. Antigen atau Ag sebagai benda asing harus dihancurkan melalui proses fagositosis. Komplement aktif yang diperankan oleh C3b menempel di permukaan Ag. Reseptor spesifik untuk C3b yaitu CR1 yang terdapat di permukaan makrofag juga ikut aktif. Aktifnya reseptor CR1 diikuti dengan mendekatkan diri dan berikatan dengan komplement C3b. Hal ini memudahkan makrofag sebagai sel fagosit untuk mengenali Ag. C3b sebagai opsonin memberikan sinyal ke makrofag untuk membantu proses fagositosis. Ketiga, ikatan antara reseptor CR1 dan ligannya C3b memfasilitasi makrofag untuk melakukan fagositosis, menyelimuti permukaan Ag dengan kaki semuanya. Terakhir, proses fagositosis berlangsung. Terjadi fusi antara lisosom dan fagosom yang mengandung Ag. Selanjutnya, Ag akan dilisiskan dan dihancurkan. Saya akan melanjutkan tentang komplement regulator. Komplement adalah suatu sistem yang berantai yang aktivasinya terjadi secara terus-menerus selama imun di dalam tubuh kita mampu untuk mendeteksi atau mengetahui adanya antigen atau bahan asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, aktivasi yang secara terus-menerus ini harus diatur oleh komplement yang berperan sebagai regulator atau pengatur. Nah, ketika komplement regulator di dalam tubuh kita ini tidak berfungsi atau tidak ada, maka itu yang akan menyebabkan kondisi patologis yang berakibat fatal seperti autoimun. Adapun komplement yang berfungsi sebagai regulator itu sendiri ada CR1 inhibitor, C1 inhibitor yang berperan sebagai penurun fungsi protein regulator. Nah, ada juga properdin yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi dari protein regulator. Ada CR1 atau CD35 yang berfungsi pada bagian protein membran. Ada juga CR2, CR3, CR4 yang berfungsi pada membran reseptor. Jalur aktivasi komplement, di mana ada 3 jalur aktivasi. Yang pertama jalur klasik dimulai dari C1, jalur alternatif dimulai dari C3, dan jalur lektin, di mana jalur lektin ini akan diaktifasi melalui pengikatan protein oleh patogen seperti MBP, MASP, C4 dan C2 yang akan berfungsi di jalur lektin tersebut. Jalur lektin tidak mengaktifkan antigen dan antibodi, soalnya dia langsung akan menyerang ke protein. Meaning binding protein secara struktural mirip dengan C1 Ki, tetapi ikatan ini bergantung langsung dengan grup manusia pada dinding sel bakteri tanpa adanya antibodi secara spesifik. Yang kedua, MASP adalah protase yang mampu bereaksi dengan C4 dan C2 yang tadi sehingga menyebabkan terbentuknya C4b dan C2b yang sama dengan konvertasi C3 yang terdapat dalam jalur klasik. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi terkait aktivasi komplement jalur klasik, di mana umumnya diawali dengan pembentukan kompleks antigen-antibodi terlarut atau ikatan antara antibodi terhadap antigen pada target tertentu, contohnya pada sel bakteri. Jalur klasik ini diinisiasi oleh aktivasi C1,
C1 utamanya diaktifasi oleh interaksi dengan fragmen crystallizable molekul antibody yaitu IgG dan IgM, di mana IgM itu lebih kuat daripada IgG yang nantinya akan membentuk kompleks imun dengan antigen dan mengaktifkan komplement melalui jalur klasik. C1 ini juga dapat berikatan langsung dengan permukaan beberapa patogen dan bisa juga dengan CRP yang diproduksi selama respon fase akut pada imunitas non-spesifik. Selanjutnya, aktivasi jalur klasik ini melibatkan 9 komplement protein utama, yaitu C1 sampai C9. Selama aktivasi, protein-protein tersebut akan diaktifkan secara beruntun dan akan menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan sebagai katalisator pada reaksi berikutnya. Saya akan melanjutkan materi dari jalur alternatif. Jalur alternatif dari sistem komplement ini merupakan jalur pintas atau shortcut. Dikatakan jalur alternatif atau jalur pintas karena menghasilkan C5b, produk yang sama dari yang dihasilkan oleh jalur klasik, di mana pada jalur alternatif C3 merupakan komplement yang mengandung ikatan tioester yang tidak stabil dan dapat mengalami hidrolisis spontan menjadi C3A yang lepas dan menyebar sebagai anafilaktosin dan C3B. Komplement C3B dapat berikatan dengan antigen permukaan asing seperti sel bakteri atau partikel virus atau bahkan sel host itu sendiri. Beberapa antigen permukaan sel asing atau dinding sel bakteri atau dinding sel kappa mengandung sialic acid dalam konsentrasi rendah sehingga C3B yang berikatan dengan permukaan sel tersebut akan tetap aktif dan meneruskan C3B yang menempel pada permukaan yang di atas dapat juga berikatan dengan protein serum AIM yang disebut faktor B. Ikatan antara C3B dengan faktor B akan berperan sebagai substrat untuk enzim suatu protein serum aktif atau faktor D. Mediator yang dilepaskan saat komplement diaktifkan. Yang pertama, C1QRS yaitu meningkatkan permeabilitas vaskular. Yang kedua, C2 yaitu mengaktifkan kinin. Yang ketiga, C3A dan C5A yaitu kemotaksis mengerahkan leukosit juga sebagai anafilaktosin. Ini akan mempengaruhi mastosit. Yang keempat, C3B yaitu opsonin dan adherens imun. Yang kelima, C4B yaitu opsonin, di mana opsonin ini yaitu antibodi yang merangsang serangan leukosit terhadap antigen atau kuman. Yang keenam, C5, 6, 7 yaitu kemotaksis. Kemotaksis ini adalah pergerakan sel menuju atau menjauh dari rangsangan kimia. Yang terakhir C8 dan 9 yaitu melepas sitolisin, yaitu menghancurkan sel. Akan menjabarkan fungsi dari komplement. Aktivitas utama dari sistem komplement adalah untuk mengubah membran dan mengikat antigen melalui kovalen dari fragmennya yang sedang aktif. Di mana komplement ini juga memiliki fungsi sentral pada inflamasi yang bisa menyebabkan kemotaksis pada fagosit. Aktivitas sel mast dan fagosit, opsonisasi dan sel patogen juga sebagai keliren kompleks imun setelah aktivitas awal. Sehingga berbagai komponen komplement yang berinteraksi melalui reaksi berantai yang diatur sedemikian rupa untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu di mana fungsi utama yang pertama itu lisis sel bakteri atau virus, lalu yang kedua itu opsonisasi yang mendukung fagositas antigen tertentu, lalu yang ketiga itu berikatan dengan reseptor kompleks spesifik pada sel dari sistem imun yang memicu fungsi sel spesifik inflamasi, mensekresi molekul imunoregulator. Lalu yang keempat itu clearance kompleks imun yang bisa menyingkirkan kompleks imun dari sirkulasi
dan lalu mengendapkannya pada limpa atau hepar. Terima kasih. Pengertian inflamasi. Inflamasi atau peradangan merupakan mekanisme tubuh dalam melindungi diri dari infeksi mikroorganisme asing seperti virus, bakteri, dan jamur. Adapun peranan penting dari inflamasi. Radang mempunyai 3 peranan penting dalam perlawanan terhadap infeksi, yaitu memungkinkan penambahan molekul dan sel efektor ke lokasi infeksi untuk meningkatkan performa makrofaga dan menyediakan rintangan untuk mencegah penyebaran infeksi. Dan selanjutnya mencetuskan proses perbaikan untuk jaringan yang rusak. 3 proses inflamasi. Yang pertama, peningkatan persediaan darah ke tempat benda asing, mikroorganisme yang masuk atau jaringan yang rusak. Yang kedua, peningkatan permeabilitas kapiler, yaitu pengeluaran sel endotel ke molekul yang lebih besar seperti antibodi dan fagosit bergerak keluar ke pembuluh darah dan sampai ke tempat tersebut. Yang ketiga, ada leukosit, terutama fagosit PMN dan makrofag, diberikan dari sirkulasi dan bergerak ke tempat benda asing, mikroorganisme yang masuk untuk jaringan yang rusak. Inflamasi akut adalah inflamasi yang terjadi hanya beberapa hari sampai beberapa minggu. Penyebab terjadinya inflamasi akut yang pertama yaitu infeksi bakteri atau virus, yang kedua luka, dan yang ketiga benturan benda keras. Contoh dari inflamasi akut yaitu ketika kulit mengalami luka, maka bakteri akan menginfeksi jaringan yang terbuka tersebut. Senyawa kimia atau histamin kemudian dilepaskan karena terjadi kerusakan jaringan. Kemudian kapiler darah menjadi lebih permeabel. Setelah itu terjadi peningkatan permeabilitas kapiler darah yang menyebabkan protein dan cairan dalam pembuluh darah masuk ke jaringan sehingga menimbulkan pembengkakan, kulit menjadi kemerahan dan rasa sakit. Kemudian fagosit menghancurkan bakteri dan sel-sel yang rusak. Setelah itu, makrofag menghancurkan sel-sel bakteri yang menginfeksi. Neutrofil tiba di tempat yang terinfeksi dan mulai menghancurkan sel-sel bakteri yang menginfeksi tubuh. Kemudian di dalam tubuh terjadi pembekuan darah dan jaringan kembali menjadi sehat. Inflamasi kronik adalah inflamasi yang memanjang yang terjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Inflamasi kronik ini sangat aktif, jejas jaringan dan penyembuhannya secara merata. Jadi inflamasi kronik ini ditandai dengan satu infiltrasi sel anuklear, mikrofag, limfosit, dan plasma sel. Yang kedua, destruksi jaringan. Yang ketiga, penyembuhannya meliputi proliferasi pembuluh darah baru dari fibrosis. Nah, inflamasi kronik ini terjadi karena satu, infeksi virus, infeksi mikroba persisten. Yang ketiga, inflamasi yang sudah lama terhadap agen yang berpotensi kronis atau kronik. Dan yang terakhir, inflamasi kronik ini dapat terjadi karena penyakit autoimun. Terima kasih. Terapi farmakologis dan non-farmakologisnya. Untuk terapi farmakologisnya itu kita menggunakan obat golongan AINS atau antiinflamasi non-steroid dan opioid atau narkotika dan obat-obatan adjuvan. Untuk terapi non-farmakologinya itu kita bisa memberikan interpretasi fisik atau fisiologis seperti fisioterapi dan relaksasi. Dan obat yang digunakannya itu celecoxib, yang dimana merupakan golongan obat anti non-steroid yang mekanisme kerjanya itu memhambat sintesis prostaglandin melalui penghambatan enzim COX-2. Aku kesal dengan jarak